Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Jadi saya nanya, bagaimana kalau orang Amerika? Enggak apa-apa, ente mau masuk neraka juga enggak apa-apa. Di sini saya kira ketika kemudian agama disalahgunakan di dalam kepentingan politik itu seperti ini. Dan Egy serta kawan-kawannya menikmati itu. Anies Rashid Baswedan menikmati itu. Saya harus tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tema politik identitas kembali mencuat. Yang kemarin diangkat oleh Karni Ilyas menyinggung persoalan hari ini. Menyinggung soal Anies juga yang lekat sekali dengan politik identitas. Dan di sana pembicaranya ada Rocky Gerung, ada Egy Sujana, ada Fahri Hamzah, dan yang lain sebagainya. Saya tidak akan mengomentari keseluruhan, tapi ada beberapa poin yang saya catat, termasuk apa yang diucapkan oleh Egy Sujana. Dia mengklaim ucapannya, referensinya dari Al-Quran. Ya, salah satunya ayat 51 itu, Al-Maidah ya. Apa yang salah? Konsensus kita, kembalikan konsensus kita. Ya udah, kalau kayak gitu yang terjadi adalah politik diskriminasi, yang utama, politik yang membelah, politik Bima, yang bermusuhan. Bima. Itu yang mau diinginkan. Kalau untuk mendulang suara, ya, itu nggak ada masalah. Yang menghancurkan kelompok lain, calon lain, ya, secara kemanusiaan, secara apa macam. Tapi untuk mendulang suara kita. Enggak, Bung Joy setuju enggak politik identitas seperti Pilkada DKI saat Anies menang kemarin, apakah bentuk politik identitas yang semacam itu yang Bung Joy inginkan? Begini, tanya, ya atau tidak? Sebentar, mereka menggunakan itu, ya, itu bersifat reaksi. Oke, jangan dipotong hanya di sini. Kita berkata yang adalah. Sebentar. Jangan kan? Ahok yang ngomong salah itu, Ahok yang ngomong salah itu pun juga akibat dari reaksi juga. Faktanya ada lah, fakta sosiologisnya ada. Dia adalah penyebab. Itu yang diinginkan, bentuk kayak gitu. Saya kira cukup, kita gak debat soal Ahok lagi. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Jadi saya nanya, bagaimana kalau orang Amerika? Saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Makanya itu saya bilang bukan. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Harus bersikap, dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Ya kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Melawan di Amerika? Ya nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Pemilu itu hak, bukan kewajiban. Abstain ya, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Bang Fakri Tidak, jangan di Amerika. Jadi, kalau di Bali gimana? Ini kan di Bali sama di NTT gimana? Tadi kan saya disalah-salahin sama dia. Nggak apa-apa, itu subjektif. Kalau berpikir objektif, Anda Islam, ya, Anda kurang menyadari situasional. Yang saya bilang tadi, etika situasionalnya adalah kita ini mayoritas. Ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Jangan lagi persoalkan minoritas apa tidak. Kurang lebih begitu. Cukup. Udah kalau itu saya perlu nambahkan ini. Saya perlu nambahkan. Harus objektif. Ini penting nih. Karena kan diskusinya saya ini ya. Bang, saya Muslim ya. Saya merasa saya Islam.
Tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang. Bukan lihat agamanya. Begitu juga saya lihat gubernur. Saya akan lihat prestasinya, program kerjanya, kompetensinya. Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silakan kalau abang anggap saya salah. Itu subjektif. Silakan kalau abang nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang, jadi oleh saya karena bilang, itu saya bicara manusia, Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam, nggak Loh, ada. abang Saya katakan baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Saya cukup. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Kedori. Tapi saya bisa punya Cukup. pilihan. Ya, Anda boleh pilih yang lain, boleh Iya, Bang. terserah. Iya, Bang. Anda. Saya jawab aja, Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih, Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Iya, iya, Al-Maidah 51, udah gitu. Bang Karni, inilah kita politik identitas. Jadinya kayak gini ini sampai tingkat RT. Justru ini adalah demokrasi. Masa mau dibolehkan? Jadi udah bener lah omongan presiden. Boleh, masa harus seragam? Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Kita beriman, insya Allah. Tapi saya nggak yakin si Egy itu mampu memahami ayat itu. Satu kali lagi, saya nggak yakin, bahkan tidak yakin Egy memahami ayat itu. Bagaimana asbabun nuzulnya, apa konteksnya, kemudian ayat itu turun. Ya, ini kan mengkaji Al-Quran itu tidak sesembarangan kita hanya membaca, kemudian langsung lihat artinya, tidak memahami konteksnya, tidak memahami asbabun nuzulnya. Saya akan panjang sekali kalau ngomong asbabun nuzul di sini. Kenapa saya nggak yakin? Coba kita lihat nih, Egy Sujana ketika lagi ngaji Al-Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, jelas. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah orang yang belepotan ngajinya seperti ini mampu menafsirkan ayat Al-Quran? Nggak percaya saya sama sekali. Apalagi memahami asbabun nuzul. Kenapa ayat itu sampai turun? Nggak. Dan satu yang paling penting. Apakah benar? Ya, dilarang. Nggak boleh. Haram. Memilih pemimpin yang non-muslim. Padahal akrab dengan kita. Salah satu yang membolehkan itu Imam Mawardi yang bermadhab Imam Syafi'i. Jadi ada yang membolehkan. Termasuk tafsiran ayat Al-Maidah 51. Itu juga kalau Anda cek baca sejarahnya asbabun nuzulnya, berbeda pendapat. Apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara hari ini. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nanti saya akan spesifik ya, kalau Anda sepakat saya akan membahas asbabun nuzul dari surah Al-Maidah ayat 51. Kenapa saya nggak mau bahas di sini? Karena akan terlalu panjang ya. Dan kemudian saya kira sudah banyak lah dulu ketika kasus Ahok itu ulama yang benar menafsirkan itu. Dan satu, orang-orang seperti Egy Sujana itu gampang sekali kan dia mengatakan, ya udah kalau Anda mau masuk neraka, coba bayangkan. Siapa sih Egy? Bisa menuduh orang lain, bisa mengklaim bahwa orang lain masuk neraka. Pola pikir macam apa yang sedang digunakan oleh Egy coba? Urusan kemudian terpampang spanduk orang-orang munafik dulu, ya, ketika orang muslim yang memilih Ahok itu kan munafik, nggak boleh disolatkan dan sebagainya kan, itu kan yang berkeliaran dulu tuh. Dan sekarang juga dibahas oleh Egy Sujana. Gini loh, saya akan bacakan satu kisah
Sebetulnya ini sudah berulang-ulang saya katakan, cuma mudah-mudahan ini menjadi tambah wawasan kita ya. Ada kisah Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia itu memiliki sekretaris namanya Malik Ad-Dari. Kemudian di sekelilingnya tetangganya itu ada yang meninggal. Ya. Nah, Malik Ad-Dari memberikan informasi kabar meninggalnya seseorang, tetangganya itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung bergegas, berwudu untuk maksudnya niatnya menyolatkan. Tetapi oleh Malik Ad-Dari dicegah. Tuan, Sayyid, itu orang itu ya yang meninggal itu, kabar dari tetangga itu orang munafik. Jadi nggak usah datang. Ngapain orang munafik? Sementara Rasulullah pun melarang kita untuk menyolatkan orang-orang munafik. Apa jawaban Sayyidina Umar? Hei, Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu munafik dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Sementara saya mendapatkan informasi munafiknya seseorang dari Anda yang mungkin saja salah. Jadi husnudon, sesama manusia, mari kita datang sholatkan. Artinya apa? Sayyidina Umar itu sangat tidak sembarangan, ya, bahkan tidak percaya terhadap sekretarisnya yang sudah memberikan kabar bahwa seorang yang meninggal itu munafik. Karena dasar awal kita ya sebagai manusia itu harus husnudon kepada manusia yang lain. Apalagi urusan munafik, urusan iman, karena itu urusan privasi, bos. Siapa yang bisa melihat kemunafikan seseorang? Siapa yang bisa menerawang hati seseorang? Gak ada. Nabi diberi kemampuan oleh Allah dan gak mungkin salah untuk melihat bahwa seseorang itu munafik. Jadi bahkan benar. Sementara kita sok-sokan melihat seseorang itu munafik. Nah, ini di sini saya kira ketika kemudian agama disalahgunakan di dalam kepentingan politik itu seperti ini. Dan Egy serta kawan-kawannya menikmati itu. Anies Rashid Baswedan menikmati itu. Saya harus tegas. Enggak pantas loh Egy. Oke lah, saya harus tegas aja. Enggak layak sekali kemudian mengatakan udah Anda masuk neraka, kemudian Anda munafik. Enggak. Siapa sih Egy? Siapa Egy? Jangan kita tertipu oleh orang-orang yang kemudian berbicara sok seperti itu. Enggak. Apalagi satu kali lagi ketika kita cek pembacaan ayat Al-Qur'annya sangat belepotan. Ngawur tuh orang tuh. Sok paling. Memang seperti itu gayanya. Kawan-kawanan Egy Sujana itu ya seperti itu. Memang karena bisanya itu untuk menarik simpati umat itu memang karena itu yang mereka bisanya itu. Maka itu kemudian mereka gunakan pol-polan untuk menarik simpati publik, untuk menarik massa umat Islam yang mohon maaf tanda kutip awam terhadap agama, sehingga gampang dibodohi kan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.